Kecamatan Wonosobo, Bapak yang mewakili Kapolsek dan Ramil Babinsa Desa Samaindra. Semoga dengan salawat kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nasabti. Kita ulangi. Semoga yang menjawab salam anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan saleha. Amin. Insyaallah anak-anakna meluk manak dalekna. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, hadir di tengah-tengah kita para tamu undangan. Mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Semoga dengan kehadiran para pejabat yang hadir malam ini akan mendapatkan insyaallah kesehatan, hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada pengurus Masjid Nurul Muttaqin beserta ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Muttaqin Capakala Kabupaten Pinrang. Insyaallah apa yang kita lakukan malam ini tercatat oleh malaikat sebagai ibadah di sisinya, dan insyaallah kita semua dan keluarga mendapatkan berkah dari peringatan Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Yang mau dibahas siaga umuru nanabita watunna terjadi Isra Mi'raj. Aga peristiwa kejadian yang terjadi sebelum Isra Mi'raj. Yang kedua yang mau dibahas, apa hikmah dikeluarkan hatinya Nabita, napa dibisai si bawa wai samsam, padahal hati itu tidak ada kotoran, apalagi dosa sedikit pun. Dan yang ketiga akan dibahas, apa rahasia di balik peristiwa Isra Mi'raj. Mudah-mudahan bisa selesai sebelum jam 3 subuh. Pureta. Kita singkat-singkat saja, yang penting kita paham ilmunya. Anak-anakku dengar dina. Mulai dari Yaro Nabita sebelum lahir sudah meninggal ayah kandungnya, dan setelah Nabi lahir dirawat diparakai oleh umminna Siti Aminah, anggenna umurukna 6 tahun. Pelan-pelan supaya mengerti ki anggenna Isra Mi'raj ini. 6 tahun dirawat oleh ibu li suri pamasena umminna
maka Nabi dirawat di nenekna dia sengede Abdul Muttalib. Berapa tahun? 2 tahun. Nariwatun na mate lapun nenek terikasi nabita. Napuada nabita makeda. Lokate gani kasih anak biu-biu ayat telah tiada di dalam kandungan sudah Allah ambil. Ibu telah tiada di saat diriku masih kecil. Nenekku kasih lisutoni ripam masena lokatege kasih anak yatim piatu yae. Di saat Nabi menangis, engkani amurena raka-raka. Ya Rasul-Rasulna bapakna nabita lebih 10 mas surah-surah. Yang terkenal diantaranya adalah Abu Jahal, Abu Lahab. Kebetulan amurena ya rodo merakaengi nabita adalah Abdul Talib. Maka dari Abu Talib, anure Muhammad, koni di bolaku mondro anak bau, koni di bolaku mondro anak bau. Upasi pada kisi bang anakku, si bang idi anakku, dek kalau beda-beda kan ngina. Aro melok naro merena nabita. Pak Megato tu amure meja zimbo. Betul tidak? Ulangi, betul tidak? Akhirnya Nabi tinggal bersama dengan amurena Abu Talib usia 8 tahun. Anggenna umuruna nabita 25 tahun dipanikkan di nabita si bawa makunrai yang namanya Khadijatul Kubra, perempuan yang sangat bagus sifatnya, liwat cantikna, tapi nareko makiadai berbicara dengan orang lain, liwat sopanna. Nah iya kaya Khadijah adalah orang yang sangat kaya raya. Ia tahu nama cantik, ia tahu melemah ada, setiap bicara sopan kepada orang, ia topa keturunan liwat melokna, dalam kurung ia topa tahu paling masugi. Ini engkau tahu koma di kampung atau masugi tapi liwat tombono. Dadaji begitu, Dadaji, ulangi dia menapa kerah? Dau tepuk. Lihat bu, lihat. Sifatnya benena nabita, demato kalau melok sifatnya. Setiap ada orang lewat di depan rumahnya, maka dia benena nabita. Lepaki mayolo, surah-surah lepaki dolo. Ada apa ya Rasulullah benena nabita? Maka dia benena nabita, tamak kidok mandre di bolai. Nak puraki mandre nang kamu palep bina, bungkuslah itu bawa pulang. Nah ditikangi lah kaita, ditikangi beneta supaya marnutoi mandre pas sedekana benena nabita. Maga bu, masya Allah. Seandainya orang kaya semua begini sifatnya, masya Allah, alhamdulillah. Ya korma di kampungku, mega to sugi tapi liwa eke nah. Berapa umurnya Khadijah? Nabita 25 tahun, benena 40. Selisihnya berapa? 15 tahun. Berjalan waktu, lahir anak pertama, lahir anak kedua, lahir anak ketiga dan seterusnya. Maka di umurnya Nabita 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul. Saat Nabi menyebar dakwah. Siapa yang selalu siang malam menemani Nabi berdakwah? Yang pertama, Pallapi Arona, Rasengede Abu Talib, Amurena. Kita tidak akan pernah melihat Islam seandainya tanya bantuan atau Amurena Nabita.
Pallapi arwah kedua Nabi ta, yang kedua adalah istri tercinta yang bernama Khadijah. Maka setelah Nabi diangkat di umur 40 tahun menjadi Nabi dan Rasul, akhirnya di umur Nabi 50 tahun turun nih cobaan puang Allah Ta'ala. Cobaan apa yang Allah berikan kepada Nabi? Pallapi arona pertama li suri pamasena. Siapa yang tidak menangis nare kondisi pamasena tomatoata? Yaro Nabi tak nala tomatomatoni ro Abu Talib. Kira-kira ibu nare kondisi di pamasena tomatoata sedih tidak? Sedih tidak? Seorang anak Nabi pun sangat bersedih. Riwatuna li suri pamasena amurena. Setelah dikubur sang paman yang dianggap sebagai ayah, dek namaita li sutoi pamasena bainena nabita Khadijatul Kubra. Nariwatuna namate bainena nabita naraka ni nabita bainena nabawilin rona bainena nabita nama terima dunu di rupana bainena. Nabi sangat sedih. Perempuan yang sangat mulia ini nala ni puang Allah Subhanahu wa taala depa nama ita diala pamasena atau matuae nala si pallapi aru keduana puang Allah taala ina ritu bainena nabita. Bu, Nabi menangis. Kira-kira bu, nariko idik matu mate terimuto melak kaita. Halo, halo. Maka dan Nabi ta, nariko engkau makun rai seorang istri meninggal, lalu suami menangis dan bersedih, maka pasti si pak narubenena liu melokna dan insyaallah penghuni surga. Paya perhatikan mega bede mate dek nak terilang kaino. Betul tidak? Perhatikan nih pali pai nak materi mata ana lakai na mata kanan nami mata kiri na pakohe. Baru-baru kejadian siloku mate benena. Mengerti uginya atau baru ede bu? Paham? Paham. Ku antara loka di kuburan ede dan setelah dikubur ku perhatikan siloku. Yang saya perhatikan magi dek nama teri. Kenapa tidak menangis waktu dimasukkan istrinya dalam kuburan? Begitu pulang. Assalamualaikum. Mama kapan pulang bos? Terima kasih Ustaz. Tapi sebelum saya pulang, saya mau tanya Ki baik-baik. Kenapa tadi waktu dikubur istri tak tidak menangis Ki sedikit pun? Langsung dia bilang, haja maruka. Saya bilang, ada apa rahasianya? Kenapa tidak menangis? Tapi langsung dia bilang, Ustaz, kupali sudah leta Ustaz. Kembalikan di diri Ustaz. Itu istriku Ustaz. Lebih ke 20 tahun hidup sama-sama Ustaz. Nah setiap hari Kak, nanoko mah. Alias koro-koroang. Di sini tidak begitu ji ibu-ibu. Halo, tidak begitu ji di sini. Ulangi cici, tidak begitu ji. Dek totop po. Bu, jadi sangi koro-koro dilakai tak budi. Kenapa? Istri yang selalu marahi suaminya, maka insya Allah suaminya itu cepat tua. Bandingkan ini cantik tak mana tuh. Tapi dia ini para bapak-bapak yang ada di depan, tanjana. Kamu masing-masing mana tuh dita tanjana? Selalu dimarahi. Begitu meninggal dua pallapi arona nabita, maka Nabi bersedih. Maka tahun itulah dikatakan Amul Husni, tahun kesedihan. Inilah yang terjadi sebelum Nabi peristiwa Isra Mi'raj. Paham nih Bu? Paham nih Bu? Sudah paham Pak? Jadi sebelum terjadinya Isra Mi'raj, Nabi diuji bertubi-tubi banyaknya cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Dan setelah itu Nabi tinggalkan Mekah menuju ke Taif untuk berdakwah. Berjalan kaki lebih 100 km kurang lebih.
Dan apa yang terjadi? Nabi tidak disambut dakwanya, melainkan dicaci maki. Dan setelah dicaci maki, Nabi dilempar. Anggenna kasihna Nabi tamak dari rupana. Nalisu ni pengen loka di Mekah untuk melanjutkan dakwah, tapi dalam keadaan bersedih. Tibalah waktu. Maka dari Allah Ta'ala, Jibril, Noki Jibril malai ataku Muhammad Jibril. Nasabak liwa wita kasihna sedina. Nasabak ditinggalkan oleh orang yang sangat berjasa berdakwah untuknya. Maka turun Jibril. Menurut kesepakatan ulama terjadi pada tanggal 27 yang sudah lewat. Sekarang kita peringati. Biar bukan bulannya, tidak apa-apa. Yang namanya memperingati. Datang malaikat Jibril bersama dengan malaikat Mikail. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka dan Nabi Waalaikumsalam ya Jibril. Tanpa maka dan Jibril, ya Rasulullah, saya datang memberikan berita gembira. Nabi menjawab, berita apa gerangan Jibril? Lalu Jibril kembali berkata, Nasuro ka puang Allah Ta'ala, lo ka jempu ki surona puang Allah Ta'ala. Berita kedua, saya ingin sampaikan kepadamu ya Rasulullah. Tidak pernah ada Nabi dan Rasul yang saya diperintahkan untuk menjemput lokaridi. Sebagaimana apa yang kita lakukan malam ini. Bahagialah engkau ya Rasulullah. Maka dan Nabi terima kasih Jibril. Kalau Allah memanggilku untuk engkau bawa. Ditiwi ni Nabi loka di sampingna air sumur Zamzam. Malaikat Mikail di sebelah kanan, di sebelah kiri. Malaikat Jibril di sebelah kanan. Maka begitu sampai Nabi di sampingna sumur Zamzam, nama kedani malaikat Jibril, Muhammad, Muhammad. Tudah ki dolo naku paleu ki. Untuk apa Jibril? Saya akan bersihkan hatimu kembali ya Rasulullah. Tanpa maka dan Nabi apakah hatiku ada dosa ya Jibril? Kata Jibril, tidak ada dosa sedikit pun ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata, apakah di hatiku ada kotoran Jibril? Nasihat Jibril, sungguh kotoran pun tidak ada. Lalu berkata Nabi, kenapa mesti kembali dicuci hatiku Jibril dengan air Zamzam? Maka dari Jibril, ini akan menjadi pelajaran dan hikmah lokari umatmu ya Rasulullah. Bu, pertanyaannya, kalau hati itu bersih, magi pai na dicakaki si painges si bayang air Zamzam sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Jawabannya maka dan Nabi as-salatu mi'raj alal mu'minin. Saya mi'raj di pasiruntu langsung puang Allah Ta'ala. Nah iya ummahku orang mukmin ede juga melaksanakan mi'raj, dipertemukan dengan Allah pada saat ia melaksanakan salat. Sebenarnya mi'raj toki itu tadi ada sembahyang magharibi si bawa Isa. Itulah sebabnya ibu-ibu, Bu, kalau ibu salat khususnya baca suratul Fatihah, pelan-pelan membaca suratul Fatihah, karena setiap ayat demi ayat na jawab puang Allah Ta'ala ya tuduh ayat dibacai. Contoh, sebelum saya lanjut tadi, apa hikmahnya? Begitu imam membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti sejenak. Makibali puang Allah Ta'ala. Aga nasib puang Allah Ta'ala. Hamidani abdi mapuji ataku lokaripuana. Disambung sih bacaan Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.
Makki bali po Allah Ta'ala loka di tamas sumpah jangede. Majadani abdi mapuji tongan ni ataku, mapuji tongan ni ataku lo karipuana. Ayat demi ayat, anggenna ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah jawab bacaan itu. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak, ieu tu sabana dalam keadaan salat tarwih juga mesti dipadecengi suratul Fatihah. Pangka kejadian konra di kampoku na baca suratul Fatihah, mapa kebacaana pertama memang nessa alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim waladdallin, maka datone anak muda amin. Dek mana mapa ko mai tahu dek mah dah begitu jadi sini. Dah begitu je. Pada cesai maka dia malaikat deh. Ini orang salat atau orang marah-marah? Pada cengi. Lebih baik Al-Fatihahnya jangan terlalu kencang, nanti pangumpunya yang sedikit supaya bagus pada saat baca suratul Fatihah. Kembali, apa hikmah dicuci hatinya Nabi? Sebelum kita mengolo riwayat utama sumpajang. 1. Bersihkan dirita lahir dan batin sebelum mi'raj menghadap kepada Allah, sebelum buang takbir. Kita bahas satu persatu. Ibu, Pak, tadi sempat di perjalanan dari Maros ke Pinrang berwudu di tengah jalan. Tapi sebelum berwudu sempat masuk di tempat toilet, buang air kecil. Sekiranya ini sarung, sekiranya celana yang dipakai, nah kenai WTMCD, lalu sarung ini dipakai sholat tadi maghrib dengan isya. Pertanyaannya, sampajanna sah atau tidak? Jawab nih, sah atau tidak? Diterima atau tidak? Agalah diterima. Nah ya tu dipakai dengan kena WTMCD. Padahal sumpah aja nggak rodendre. Tidak akan mungkin engkau menghadap kepada Allah sementara pakaian yang dipakai itu terkena najis. Itulah sebabnya mohon maaf. Sebelum berwudu, mohon maaf kepada semua yang hadir di tengah-tengah kita, senior Kurimangkoso, Kakanda Haji Asis, padecengi satinjata nareko puraki teme. Padecengi carata mapapacing nareko puraki teme sebelum berwudu. Karena makede agamae, yaitu sumpah jange ditarimai nareko engka jenneta. Kulangi, yaitu sumpah jange riwatuta mi'rat natarimai puang Allah Ta'ala nareko engka jenneta kalau punya wudu. Lalu selanjutnya, nah iya sumpah jange sibak jennengede sah apabila madece satinjata ataukah madece carata mapapacing. Sekarang bagaimana caranya masa tinja tahu nariku purai teme? Ndak apa-apa. Jangan sampai kejadian di tempat lain orang sudah tua tapi satinja belum paham. Khususnya nariku purai mateme sebelum mak jenneng. Ndak apa-apa, saya jelaskan sedikit. Yang pertama mau dijelaskan, pakoga satinja na urane nariku purai teme. Dek maka apa namakan aku malah kak contoh Pak di wale sik di rodo waita. Walan contoh ya Bu di. Halo. Ita do, dek mana makan aku ya wala contoh. Dek teman Allah pegang. Baik, bapak-bapak tolong Pak. Dek gaga sumpah aja Pak nak kode nama dia satinja ede. Laki-laki kalau sudah kencing, jangan langsung ambil air.
Sebelum mi'raj menghadap kepada Allah pada cengi satinjata. Nareko pura teme uranede, maka pelajaran fikihnya mesti nacakaki onrot temena su. Bagaimana caranya? Begini anak bau dari pangkal ke ujung dibersihkan begini. Kita madece kajangan sampai deh kita majaga boleh kapang. Berapa kali diusap? 2 kali. 3 kali diusap. Pertanyaannya, kenapa mesti diusap? Di sini hakikinya. Air keran jalan, malaki istelan, ditutup kerangede. Dek natunat menites waede. Tapi nareko dipakai dokede ya rodo selangede, basah tidak ujungnya? Jawab Bapak Ibu, basah tidak? 1000% akan basah ujungnya itu selang. Nareko dipakai dokedo. Sama tadi ini. Nareko buru-buru kita mede nama dece carata pada cengi satinjana. Maka boleh jadi engkau teme monrok koe. Ada air kencing tinggal di sini. Ada air kencing tinggal di sini. Maka nareko de dipakai anggena capakna. Maka begitu berjalan 3 langkah dari tempat wudu, merembes celana dari rembesan air kencing, yakinlah bahwa itu pasti terjadi. Nauzubillah min salik. Aro paralun di guru. Disunnahkan lagi yang kedua kalau laki-laki, kalau sudah diusap 3 kali, detik cek de ujunna, mapa kau kira-kira ting, ting. Ada jemaah dia bilang bunyi kah? Itu satinjanya laki-laki. Sekarang bagaimana satinjanya perempuan? Perempuan lagi. Kalau perempuan sudah kencing, jangan langsung ambil air, slowly, pelan-pelan. Bagaimana perempuan kalau sudah kencing, jangan ambil dulu air, disunnahkan berdehem 3 kali. Bagaimana contohnya berdehem 3 kali? Perhatikan Ustaz Ansar. Kira-kira sudah kencing berdehem 3 kali tak begini. Yang kedua kalinya langsung begini. Tapi catat, jangan berdehem caleda, guys. Bagaimana contoh berdehem caleda? Begini. Araf? Pak, anak-anak kita ini menikmati ilmu, dia santai, tapi hakikatnya satinjain terima nih. Itulah enaknya kalau santai ceramahnya. Alhamdulillah. Dan setelah berdehem 3 kali, tabe tekan ini, putar sedikit. Kalau sudah dilakukan itu baik jemaah laki-laki dan perempuan, biar sudah berwudu lalu pergi lari-lari dan main bola, insya Allah tidak ada yang merembes ke celana apalagi ke sarung. Sah salatnya apabila ia salat karena sudah bebas dari najis. Pada cengiro. Sekarang sudah jam 9. Lanjut atau stop? Dek madi madodong. Iya ha. Selanjutnya pada cengi satinjata nareko puraki jambang. Jambang. Biasa mungkin jambang. Kalau sarung saja kena air kencing tidak sah salat. Padahal sarung. Apalagi kalau tubuh ini memang yang kena najis alias belum sempurna bersihnya. Anak-anakku dengar baik-baik. Ada rahasia yang mau disampaikan, Bu. Ada jenazah, ada orang mati jam 7 pagi.
baru jam 11 sudah keluar bau busuknya minta ampun. Mereka tuh kejadian apa tuh? Betul tidak? Apa rahasianya? Satinjaknya tidak bagus. Waktu dimandi, setiap ditekan perutnya menetes tainya, karena dia nama dia satinjakna waktu natuo. Dimasukkan dalam dia lahat, akan ada bau yang sangat menyengat di tempat itu. Sekarang engkau tahu mate, meninggal katakanlah hari Jumat, tapi ada anaknya yang mesti ditunggu dari Aceh, dari Timika ataukah dari Merauke, menelpon jangan dikubur dulu bapakku, ditunggu. Bermalam jenazahnya tapi tidak ada baunya sedikit pun, karena bagus satinjakna riwetuna pura mak jambang. Dimandikan juga tidak busuk, dimasukkan dalam kuburannya juga insya Allah harum. Pertanyaannya, kenapa? Tiada lain dan tiada bukan jawabannya padece carana mempacaka narko pura mak jambang. Bagaimana satinjakna narko pura mak jambang sebelum mengolor di Allah Ta'ala dalam salat? Jari 5 jari, tugasnya masing-masing beda. Jari apa ini nak? Ini, manis kan? Ini, jari yang mana yang mencebok dan bersihkan lubang itu? Jari manis. Ia jari manis ede masuk. Wajib masuk membersihkan di lubang itu. Lubang mana? Lubang itu. Jadi salah paham bela lubang itu. Tapi catat, jangan dikasih pulki guys. Karena nak kau dipapuli di pertama kau tak bucilak mata tuh. Cukup sekira-kira segini, sekremen. Sambil cebok. Begitu mau berhenti, maka akan ada kode dari dalam hati. Maka dia tua tita, dia pamucaka bos. Maka ambil lagi air, ambil lagi timba, ambil lagi air cebok baik-baik. Akhirnya meto itu kohe. Sekarang engkau sudah bersih. Maka kalau sudah mengatakan ini bersih, maka lanjut yang kedua. Ini jari yang membersihkan tempat lubang tai keluar. Untuk yakin sudah bersih atau tidak, dicium-cium dulu. Kalau sudah puas menciumnya, maka dimasukkan di mulut, dijilat. Paling enak kalau ada garotonya. Nasihat anak muda, masa bodak guys. Ada biasa jemaah bilang, Ustaz, jijik Ustaz. Manakah jijik? Bagaimana mungkin jijik? Ustaz jijik ya Ustaz, karena ini baru pegang tai. Jijik itu muncul kalau masih seolah-olah Allah pun berfirman, bagaimana mungkin engkau menghadap kepadaku yang maha bersih itu, sementara tanganmu yang tadi cebok pantamu sendiri, taimu sendiri, tanganmu sendiri, mulutmu sendiri. Tapi kenapa paling mulut tidak mau terima tangan yang najis itu? Kenapa tidak mau? Nah ditoma punna. Maka sepanjang jari ini tidak mau masuk dijilat-jilat, maka sebenarnya tu papijapuna pun Allah Ta'ala poliratita, engkau belum bersih. Ambil kembali air sampai tidak gigit untuk masuk di mulut. Praktekan di Cina. Halo. Begitu pulang langsung masuk WC, baru kas begini. Enak itu. Tapi kalau sudah bersih pasti tidak jijik. Lalu selanjutnya satinjai tulang sulbiata Pak Budi.
yang tidak akan hancur sampai datangnya hari kiamat adalah tulang sulbiyah. Bagaimana caranya membersihkan tulang sulbiyah? Sebelum kita keluar dari WC, berwudu baru salat. Boleh jari ini, bisa jari ini. Bagaimana caranya dibersihkan? Tapi sebelum saya bacakan ayatnya dan cara membersihkannya, Bapak Ibu tahu di mana tempatnya tulang sulbi? Di semua, Bu. Di mana tempatnya tulang sulbiyah tak? Karena ada jemaahku salah paham waktu ceramah di Makassar. Maka dekat Baba dibilang tulang sulbi. Nah bilang, "Bana Ustaz ku tahu je." Maka dekat yang mana iya Baba? Langsung Baba bilang, "Itu he." Maka dekat yang mana he? Dia bilang, "Itu nah he, yang di depan." Bilang, "Manakah tulang sulbi yang di depan?" Tulang sulbi itu di belakang. Bahasa Arabnya tulang sulbiyah, bahasa Indonesianya tulang ekor, bahasa Bugis Makassarnya kiu kiu. Dengan cara apa membersihkan kiu-kiota? Jari ini bisa, jari ini boleh. Naik turun dibersihkan selama 3 kali naik turun. Lalu dibaca ayatnya, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Kalau itu sudah dilakukan, maka keluarlah dari toilet lalu berwudu untuk melaksanakan salat. Alhamdulillah. Itu secara lahir. Sekarang bersihkan diri secara batin sebelum mi'raj menghadap kepada Allah. Ibu-ibu, kalau ada orang rajin sholat tapi sombong, bagus tidak? Tapi suara semua dulu nak. Kalau ada orang rajin sholat tapi sifatnya sombong, bagus tidak? Kalau orang sombong disuka tidak? Itu yang mau dibersihkan sebelum menghadap kepada Allah. Sesama manusia saja Pak tidak suka kalau sombong. Lebih-lebih Allah tidak senangi hambanya yang sombong. Betul tidak? Kalau sombong tidak nak suka orang. Apalagi Allah. Nah biar rajin salat, kalaupun kita sombong, itu Allah tidak senang. Di sana banyak orang sombong. Ada orang sombong gara-gara jabatannya. Awe dede. Berapa tonji jabatan Pak? Banyak orang lebih tinggi jabatannya tapi tidak betul tidak? Berapa tonji jabatan tak? Ada orang sombong gara-gara harta. Awe dede. Banyaknya kapan orang kaya di Penrang tapi tidak nah seperti sana. Sombong Itulah kalau orang sombong Allah sampaikan dalam Al-Quran. Camkan baik-baik. Sekalipun kita rajin sholat. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Saya Tuhanmu tidak pernah suka kepadamu hambaku yang sombong. Dek sisen nalori itu pun Allah Ta'ala. Sekalipun rajin salat berjamaah, kalau kita punya sifat itu yang mau dilepaskan dulu. Mohon maaf. Itu kalau sombong pada saat ada jabatan Pak, mohon maaf. Kalau pensiun makin nanti, pensiun sebentar siang, maka malam tidak menghargai itu masyarakat. Betul tidak? Itu kalau sombong santai makin kapan? Hidup ini berputar. Yang kaya jangan hina-hina tetangga yang miskin. Karena boleh jadi itu yang miskin 20 tahun ke depan anak-anaknya situ kaya matu. Itu yang terjadi di mana-mana. Maka yang miskin jangan pernah bersedih dan putus asa. Boleh jadi Allah menguji kesabarannya kita orang tuanya miskin. Tapi 20 tahun ke depan anak-anak tak situ matu kaya. Yang kaya sekarang jangan coba pandang enteng orang lain. Boleh jadi setelah meninggal kita anak-anak tak tidak ada yang bagus rezekinya seperti kita. Bukankah itu yang terjadi di mana-mana? Betul tidak?
Yakin tidak? Maka jangan Sifat kedua yang mesti dibersihkan. Kenapa dicuci hatinya Nabi sebelum Mi'raj? Jauhkan sifat dari bahasa Arabnya al-bukh, bahasa Indonesianya kikir, garis miring, pelit, garis miring, Eke. Halo. Ada orang eke tidak? Ulangi, ada orang eke tidak? Umumnya orang eke itu bersaudara dengan mangua. Tahu mangua? Rakus. Apa bahasanya di Penrang kalau mangua? Macece. Umumnya orang eke macece. Eloki minta buktinya sebentar. Perhatikan sebentar. Kalau dibagi kue, siapa ambil 2 dos, 3 dos? Orang eke tuh. Panita lihat di depan sebentar. Jadi kalau ada ambil 2 dos, 3 dos, langsung pakai kopi. Eke ada. Bu. Itu kalau eke ki, mohon maaf, tidak suka ki Allah, biar rajin sembahyang. Allah tidak suka. Boleh tidak saya pancing? Ibu-ibu, kalau ada orang eke duduk di sampinta, senang tidak? Ayo, besar-besar suarata. Ada orang duduk di sampinta, rajin sekali salat tapi eke, senang tidak? Nah, biar rajin sembahyang kalau eke ki. Manusia saja tidak suka, apalagi eke itu sama. Halo. Tapi kalau kita tidak seke alias suka bersedekah, disayang oleh Allah, didoakan oleh malaikat, disenangi oleh manusia, dicintai oleh sesama manusia, dan juga disuka oleh makhluk Allah. Contoh kucing. Pak Meong. Kucing. Tahu kucing, Bu? Meong. Itu kalau orang selalu kasih kepala ikan kucing. Halo? Mau lanjut atau stop? Itu kucing nareko sangit darengi kepala ikan. Maka sebentar pulang di rumah, kalau ada kucing di rumah, belum pakai masuk di rumah tak, baru turun dari mobil atau ke motor, maka datanglah kucing. Bunyinya seperti ini, langsung lari-lari, nak pegang kaki kita, atau nak sentuh-sentuh sarunta. Lalu kucing bilang begini, eong, eong. Hakikatnya dia bilang, adakah, adakah, adakah. Itu kalau orang rajin salat, selalu bersedekah, akan disenangi juga oleh kucing. Tapi mohon maaf, kalau jarang-jarang kita bersedekah kepada kucing, turun ke dari motor tak, Pak, turun ke dari mobil tak, kucing tidak akan pernah lari-lari ke samping tak, ke dekat itu, tidak mau kita datangi. Dia hanya menatap dari jauh sambil memandang sini, mapa kemataan naik, sambil meong itu berkata begini, berbunyi begini, eong. Tapi tidak ada datangi ke itu. Hakikatnya lalu dia berkata begini yang kedua, eka, eka, eka. Perhatikan bagi kucing. Itulah kenapa buaya tidak mau menerkam orang yang selalu sedekah. Tapi coba ke ini lokak korong. Kenapa? Karena ia pun mencintai manusia yang tidak Ulangi, tidak Dua sifat yang mesti dibuang. Kalau ribu ki, mama berhenti. Berhenti maknya? Berhenti mak? Yang ketiga, jauhkan sifat ini dari sifat iri dan dengki. Yang mana itu? Ada orang rajin salat, tapi sifat iri dan dengki ada di hatinya. Itu ada istilah begini, Bu. Tetangga naik rezekinya, dia naik tensinya. Bagaimana tidak naik tensi? Rasa hati, iri hati.
tetangga beli motor, alena ammerung. Tetangga beli mobil, alena ditikang mobil ambulance. Rajin salat tapi iri hatinya luar biasa. Itulah yang mau dicuci. Makna kenapa hatinya Nabi dibersihkan sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya bara elok ini dibagi bepai. Halo. Akhirnya kita bahas yang terakhir. Apa rahasia dengan peristiwa Isra Mi'raj, dengan perintah salat? Sedikit lagi kita tutup. Ibu-ibu yang hadir tolong jawab, mohon maaf semua jemaah. Orang kaya wajib zakat, orang miskin wajib atau tidak? Orang miskin wajib tidak berzakat. Yang kaya wajib, miskin tidak. Orang sehat wajib puasa Ramadan. Orang sakit wajib tidak? Bisa diganti dengan fidyah. Dua. Hakikatnya yang dibahas. Baru kita tutup. Haji wajib bagi yang yang miskin wajib atau tidak? Sekarang salat. Orang kaya, orang miskin wajib atau tidak salat? Pejabat dan bukan pejabat wajib tidak salat? Orang sehat dan orang yang sakit parah wajib tidak salat? Pertanyaannya kenapa? Kenapa orang sehat, orang lumpuh, orang sakit parah itu tetap wajib salat? Kita akan bahas dalam satu hadis penutup dari ceramah ini. Satu, sebenarnya salat itu, kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, duduk-duduk seperti ini Nabi dengan sahabat, lalu Nabi bertanya, ara'aitum law anna nahran babin. Wahai saudaraku, sekiranya di depan pintu rumahmu ada sungai yang mengalir. Yagtasilu minhu, lalu engkau mandi di sungai itu. Hamsa marrat, 5 kali engkau mandi sehari semalam. Lalu Nabi bertanya, hal yabqa min darani syai'un. Adakah kira-kira kotoran pada tubuhmu kalau engkau mandi dengan sempurna 5 kali sehari semalam? Kata sahabat, la yabqa min darani syai'un. Sungguh ya Nabi, tidak ada kotoran dan noda pada tubuh ini kalau orang mandi 5 kali sehari semalam ya Nabi ya Rasul. Maka Nabi bersabda, kazalika masalus salawatul hamzin. Begitulah perumpamaan orang yang salat 5 kali sehari semalam. Yamhullahu bihinna hataya. Maka Allah akan menghapus seluruh dosa yang telah engkau kerjakan. Alhamdulillah. Allah tiupkan ruh ini bersih pada saat kita dalam kandungan. Maka maksud Allah engkau lakukan terus salat 5 waktu sehari semalam, supaya engkau pun bersih kembali nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditutuplah hikmah Isra Mi'raj malam ini dengan ayat, wa aqimus shalah, dirikan salat. Agar artinya engkau mendirikan salat. Kalau engkau mendirikan salat,
maka engkau tidak sombong lagi hambaku. Yang jadi pejabat jangan sombong, karena jabatan itu hanya titipan sementara. Kalau engkau sudah salat, maka jangan hambaku, karena harta itu hanya titipan sementara. Maka kalau engkau sudah salat, engkau mendirikan salat, maka jangan miliki lagi iri dan dengki, termasuk ulangi pago. Dan aja di sini deh, sana aja ada. Di sini insya Allah sama ji. Maka sekiranya engkau sudah mendirikan salat, maka hilanglah engkau dari sifat-sifat. Itulah makna kenapa dicuci hatinya Nabi. Pak Ibu, itani Nabi tak sifatna sumpah jangan apa tetong. Nabi disakiti, Nabi balas atau tidak? Nabi balas atau tidak waktu disakiti? Nabi dicerita, dihujat, Nabi balas atau tidak? Itu sifatnya sumpah jangan delokkan Nabi tak. Maka camkan baik-baik yang hadir malam ini, jemaah Masjid Nurul Muttaqin, apakah selama ini kita sudah mendirikan sholat ataukah hanya melaksanakan sholat? Halo Pak Ibu, apakah sekarang kita sudah mendirikan sholat ataukah hanya melaksanakan sholat? Kalau melaksanakan sholat gampang, langsung maki Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya melaksanakan sholat. Seandainya semua kita ini sudah mendirikan sholat, nah biar sendal harga 2 juta dipakai, tidak akan hilang di pintu. Kenapa? Karena yang ada ini sudah mendirikan salat. Dia tahu dari dalam hatinya bahwa sendal ini bukan punya aku, maka saya tidak akan pernah mau ambil sendalnya orang. Alhamdulillah. Lalu wa'atuz zakah. Kata Allah, kalau engkau sudah mendirikan salat, maka bersedekahlah, berzakatlah, bersedekahlah, berimpaklah, mapadece loka di padata rupa tahu. Banyak orang rajin salat, kaya raya tapi tidak mau bersedekah. Apa artinya salatmu? Engkau hanya tunaikan salat tapi tidak mau untuk mengeluarkan sedekah. Ada orang begitu, ada di sana. Maraji masuk baik tapi liwat apa artinya? Maka yang terbaik adalah perbaiki menghadap kepada Allah, dan hakikat sedekah sebenarnya berbuat baik kepada sesama manusia. Itulah yang dimaksud hablum minallah, hablum minan nas. Ini yang mesti seimbang dan harus selalu bersama. Maka berbahagialah yang datang malam ini kalau dengan usia semakin tua kita sudah mendirikan salat, bukan lagi hanya melaksanakan salat. Sahnya salat tergantung dari satinja. Maka perbaiki itu tadi supaya kita menjadi lebih baik di masa akan datang, insya Allah. Akhirnya Allah berfirman, summa man atallah, yang ditunggu kembali kepada Allah. Nah, biar 5 kali mati haji, kalau hati tidak bersih, Allah tidak tunggu kita. Biar rajin salat berjamaah, kalau hati tidak bersih, Allah tidak menanti kita. Maka yang dinanti oleh Allah adalah hambanya yang selalu membersihkan diri, membersihkan hatinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya kita berdoa, semoga insyaallah nurutumanang barakah yang hadir pada malam hari ini. Ustaz Ansar berdoa. Aminkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Al-Fatihah. Waladhdallin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, ceramah ini nanti bisa dibuka kembali di YouTube. Apa nama YouTube-nya? Ketik namanya Ansar Taufik. Tampil ceramah kita. Kedua, bagi yang masih punya orang tua, bawa orang tua tak pergi cepat salat di depan Baitullah. Nasabak nak nala ni atata Allah Taala kama tuata de jaga tu arti tak duit nama ega duit tak. Bawa segera umrah sebelum Allah ambil orang tuata. Ada jemaah bertanya, apakah Ustaz juga punya travel? Ada, sama kak dengan Kak Asis. Kalau kita berangkat bisa kita sama-sama travelnya Kak Asis, Alfira, insya Allah. Nikmatnya beribadah kalau kita di depan Baitullah, sujud bersama dengan ayah, sujud bersama dengan ibu yang melahirkan kita, insya Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.